kelas 2 ya? Iya. Oke, Ibu masuk ya. Ketua kelas sama bukan? Iya. Silahkan disilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salma telah memimpin doa ya hari ini. Sebagaimana kita tahu bahwa doa itu adalah kunci kita untuk memulai segala sesuatu agar lebih berkah dan kalau dalam Islam tuh senjatanya orang Islam ya. Kita bisa taklukkan apapun dengan doa seperti itu ya. Kemudian mohon dibaca pelajarannya. Jadi ibu sambil membacakan absen nanti akan menanyakan setelah dibacakan, setelah baca absen ya. So sambil menunggu ibu membacakan absen, kalian dibaca pelajaran sebelumnya ya, tolong ya. Dibawakan buku bahasa Indonesia-nya. Oke, sekarang tanggal berapa ya? 21. Tanggal 21 bulan Oktober, hari Selasa. Baik. Dimas Tiar ada? Oh, kemarin itu setahu ibu ke Jakarta, kemudian sudah pulang. Barangkali ada yang satu rumah dengannya. Berarti tidak ada informasi dari siapapun ya? Baik, berarti tetap kita apakan ya, karena sudah pulang. Ella Marcella, Fahrian apa ya? Farel Mubarok, Khalid, Salma, Iya. Taufik Hidayat. Sambil dibaca ya, jangan lupa. Desio, Evan, Faisal,
Afdal Bandan Naiji. Muhammad Fatir D. Waris Agung kemana ya? Ada informasi? Mungkin dari grup WA atau orang tuanya? Tidak ada ya, Rafa berarti ya. Roja Buna Wahid. Baik. Berarti hari ini yang tidak hadir dikarenakan Rafa dan 4 orang. Atas nama Agung dan Wahid, kemudian Dimas dan Rian ya. Baik. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa nih? Kira-kira ada yang bisa tidak? Lihat kalau melihat foto di sini. Kurang jelas ya? Sebentar ya, Ibu setting dulu. Oh. Terlihat? Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang gambar ini. Kira-kira apa yang bisa kalian tangkap dari gambar yang telah kalian lihat ini? Ada apa aja tuh? Ada Garuda, kemudian ada patung Buddha, yang itu. Ada apa lagi banyak tuh? Ada balap karung, ada lambang, ada siapa tokoh siapa yang di sana? Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah ilustrasi dari gambar sejarah ya, kurang lebih ya. Cara orang-orang Indonesia merayakan kemerdekaan Indonesia itu dengan cara seperti itu, mengadakan lomba, kemudian acara ya, seperti itu. Nah, hari ini kita juga akan membahas tentang ini, tentang sejarah Indonesia yang mana nanti kita akan dibuatkan dalam suatu cerpen atau cerita pendek yang mengandung unsur tentang sejarah, mau itu sejarah Indonesia atau mau itu tentang perjuangan tokoh sejarahnya itu tersendiri ya. Intinya ada unsur kesejarahan. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran yang akan kita bahas hari ini, Ibu akan bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Boleh ya ditutup dulu bukunya, kan tadi sudah dibaca kan? Ayo ditutup dulu. Fokus semuanya. Baik, kemarin kita sudah mempelajari tentang, siapa yang tahu judul kemarin? Tentang apa? Tentang naskah apa? Naskah apa? Tentang naskah Lawakan Tunggal, ya kan? Kita mempelajari tentang istilahnya kemarin itu. Oke, sekarang coba berikan
memberikan contoh. Kemarin itu kan istilah lawakan tunggal yang ada dalam naskah itu ada 4. Ya, apa aja disebutkan bareng-bareng? Yang pertama ada setup, kemudian punch ya, kemudian beat, terakhir rule of 3. Oke. Bandan, berikan ibu contoh, satu contoh yang ada pada setup, yang mana setup itu kemarin pendahuluannya itu, ya. Coba beri ibu contoh. Contohnya itu anak saya memang jarang liburan. Anak saya memang jarang liburan. Ya, betul ya. Oke, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan dong. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Ternyata baru kemarin kita bahas sudah sangat paham ya. Betul ya, di dalam setup itu karena dia adalah suatu pendahuluan dalam suatu naskah. Walaupun dia adalah naskah lawakan, justru pada setup itu tidak ada unsur lawakannya sama sekali, gitu. Hanya pendahuluan saja. Jadi hanya memberitahu anak saya bagaimana kemarin? Itu jarang liburan. Nah ya, anak saya kemarin memang jarang liburan. Kalau kita perhatikan maksudnya apa ya? Nggak ada lucu-lucunya, ya kan? Nah maka daripada itu nanti ditambahkanlah dengan apa namanya? Beach, patch, dan rule of 3. Nanti akan menyempurnakan dalam naskah tersebut. Ya, cukup dipahami ya? Oke, let's begin our study by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa mulai ya pelajaran hari ini dengan apa ya? Ada yang mau nonton nggak? Nonton dokumenter. Nah, ya bagus ya. Berarti Khalid doang nih yang mau kayaknya ya. Yang lainnya mau nih. Kita nonton ya sebelum biar relax. Oh, maaf ibu lupa. Sebelum kita menonton, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Ya. Di sini semuanya pada suka bernyanyi kan? Siapa yang tidak suka di sini? Khalid. Oh, Khalid ya. Apa Khalid? Kita bernyanyi dulu hari ini ya. Baik. Hari ini kita akan bernyanyi tentang sejarah, tentang lagu yang nasionalis ya. Mau apa kira-kira? Yang tadi lagu himne aja ya? Ya. Himne guru. Ini juga sama, guru kan juga adalah pahlawan tanpa jasa, betul? Jadi kalian yang mau jadi guru mudah-mudahan ibu doakan menjadi guru ya. Amin. Sebelum itu bisa berdiri dulu ya anak-anak, agar kita memulai lagu ini dengan khusyuk dan penuh khidmat. Dengar sok sungguh audio namun kaso tuturi handayan. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam
tanpa tanda jasa. Silakan duduk kembali anak-anak. Wah, Masya Allah ya lagunya ya. Baik, anak-anak sebelum kita melihat dokumentari, lebih tepatnya bukan dokumentari ya, Ibu akan memberikan kalian animasi tentang kisah sejarah yang mengandung sejarah, yang mana kisahnya ini adalah kisah seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan, jadi ikut serta dalam kemerdekaan tersendiri ya. Mungkin durasinya 2 menit, nanti bisa disimak ya. Tapi sebelum itu Ibu ingin memberitahu maksudnya apa sih hari ini kita harus mempelajari tentang sejarah. Kalian kan tahu sejarah itu ibarat sudah lampau, kalau ibaratnya sudah mantan gitu kan. Kenapa harus dipelajari seperti itu ya? Nah, maksud Ibu mempelajari hari ini, nanti kalian akan menganalisis ya. Nanti yang akan kalian dapatkan itu, kalian akan belajar menganalisis tentang unsur-unsur sejarah yang bisa kalian masukkan ke dalam cerita pendek. Menarik ya? Menarik. Mantap ya. Bahkan nanti bisa selain kalian bisa bikin suatu naskah cerpen, kalian pun bisa membuat komik dari naskah itu gitu ya. Tujuannya apa sih Bu? Nah, kalian itu nanti akan memahami cerita-cerita sejarah itu tersendiri, kemudian akan mengenal juga nilai yang ada dalam cerpen itu, entah itu nilai baik, nilai jahat, atau yang pasti kalian harus mengambil nilai-nilai yang baiknya ya, seperti itu ya, keteladanannya lah gitu. Kemudian nanti di akhir kalian minta selain presentasi, kalian pun Ibu coba nih berkelompok untuk membuat cerpen itu sendiri atau membentuk atau membuat ya gitu. Itu ya, siap ya? Ya. Siap? Ya. Siap, oke. Gue semangat. Kita lihat dulu animasi berikut. Di tengah keindahan alam Tuhan, Indonesia yang memukau, terdapat kisah-kisah heroik yang terpendam dalam sejarah. Kisah-kisah ini sebenarnya menjadi pahlawan besar yang terkenal di seluruh dunia. Tetapi juga pahlawan lokal yang berjuang dengan seluruh hati untuk karyanya. Mari kita menelusuri kisah-kisah inspiratif dari pahlawan lokal yang telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Jaka bukanlah seorang raja atau jenderal, tetapi dia adalah seorang petani yang memiliki semangat juang yang dulu. Pada masa penjajahan, saat rakyat Indonesia terjajah dan menderita, Jaka tidak tinggal diam. Dengan berani, dia mengorganisasi para pemuda di desanya untuk melawan penjajah. Meskipun hanya bersenjatakan semangat dan tekad, mereka merencanakan strategi untuk melindungi desa mereka dari serangan. Visualisasi pemandangan alam yang indah dengan sawah hijau yang membentang luas menambah suasana. Musik yang membangkitkan semangat yang alami lembut membawa kita merasakan kebanggaan akan hidup. Dalam setiap adegan terlihat Jaka dan teman-teman berlatih saling mendukung, ada yang berbagi mimpi tentang kemerdekaan. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang, Jaka mengumpulkan para pemuda di tengah desa. Dengan suara bergetar penuh semangat, dia berkata, kita tidak bisa membiarkan penjajah menguasai tanah kita. Kita harus berjuang untuk kebebasan. Ini adalah berjuang, dan tanah ini adalah milik kita. Kata-kata Jaka menginspirasi teman-temannya.
apa untuk berdoa. Mohon maaf sebentar, terdengar nggak suaranya? Terdengar dengan jelas. Berjuang bersama, meskipun mereka tahu risiko yang akan dihadapi. Perjuangan mereka tidak mudah. Dalam satu adegan, kita melihat Jaka dan teman-temannya berhadapan langsung dengan pasukan penjajah. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka bertarung meskipun mereka jauh lebih sedikit. Dalam setiap serangan, terlihat semangat juang yang tak tergoyahkan. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk keluarga, teman, dan nusa bangsa. Seiring berjalannya waktu, perjuangan Jaka dan para pemuda desa mulai membuahkan hasil. Mereka berhasil mengusir penjajah dari desa mereka dan menginspirasi desa-desa lain untuk bangkit melawan penindasan. Dalam salah satu momen yang paling mengharukan, kita melihat Jaka berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh warga desa yang bersorak gembira. Mereka merayakan kebebasan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Namun, perjuangan Jaka tidak berhenti di situ. Dia menyadari bahwa kebebasan saja tidak cukup. Rakyatnya juga membutuhkan pendidikan dan pengetahuan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang sama, dia mulai mengajar anak-anak di desanya. Dalam adegan ini, kita melihat Jaka duduk di bawah pohon besar, dikelilingi oleh anak-anak yang penuh semangat belajar. Dia mengajarkan mereka tentang sejarah, budaya, dan pentingnya menjaga tanah air. Kisah Jaka adalah pengingat bahwa setiap orang, tidak peduli seberapa kecil perannya, dapat membuat perbedaan besar. Melalui keberanian, pengorbanan, dan dedikasi, dia menunjukkan bahwa pahlawan sejati tidak selalu mengenakan jubah atau memiliki gelar yang megah. Pahlawan sejati adalah mereka yang berjuang untuk kebaikan, yang berani berdiri di tengah kesulitan, dan yang selalu mengedepankan kepentingan orang lain yang kepentingan pribadi. Saat video mendekati akhir, kita melihat gambaran Jaka yang sudah tua, dikelilingi oleh generasi baru yang terinspirasi oleh perjuangannya. Mereka melanjutkan warisan yang dibuatnya, berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Musik semakin membangkitkan semangat, mengajak kita untuk merasakan arti perjuangan dan pengorbanan. Dengan pesan yang mendalam, video ini mengajak kita untuk menghargai pahlawan lokal di sekitar kita, yang mungkin tidak dikenal luas, tetapi telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi bangsa ini. Mari kita teruskan semangat Jaka dan menjadi pahlawan dalam cara kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Baru Quiz Extra Max dengan 6 lapisan ekstra. Cerita tadi seru ya? Tadi nama tokoh utamanya siapa? Jaka. Nah, kemudian dari Jaka itu kira-kira judulnya apa ya? Judul dari cerita yang kalian tonton tadi. Kalau kita buat judul, pahlawan lokal yang memperjuangkan bangsa ya, betul. Kemudian nih, dari cerita ini itu akan menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam cerita pendek ini, dalam yang tadi yang telah kita tonton itu. Kemudian nanti kita akan membandingkan dengan cerita yang ada di sini. Bukan membandingkan, maksudnya lebih mendalami lagi, menganalisis ya. Nah ini nanti, tapi sebelumnya kita pelajari dulu ya, sebelum kita mulai presentasi. Kita pelajari dulu bersama. Astagfirullah.
mengingat dari pembahasan yang kalian tonton tadi, kita akan membahas tentang pemahaman cerpen, kemudian nilai-nilai yang ada dalam cerpen itu, unsur pembangun cerpen dan menulis cerpen. Jadi hari ini kita akan belajar itu ya. Sebelumnya kita akan mempelajari dulu nilai dalam cerpen itu tersendiri. Kira-kira apa saja ya nilai yang ada di dalam cerpen itu? Nilai yang ada pada tontonan tadi. Apa kira-kira yang bisa kalian dapat dari tontonan tadi? Nilai apa kira-kira? Nilai? Ya, semangat juang, kemudian keberanian, pantang menyerah, strategi masuk ke apa? Ya, tak berarti ilmu. Ya, betul ya. Itu diantaranya ya. Jadi kita ketahui bahwa dari animasi tadi bahwa dalam cerpen itu, agar cerpennya, karena kan kita membahas cerpen tentang mengandung unsur ke sejarah ya, otomatis kan pasti ada unsur nilainya, yang mana dia lebih menonjol apa? Ke keberanian untuk bagaimana warga Indonesia atau seorang tokoh yang akan kalian buat dalam cerpen ini mempunyai keberanian. Kalian tonjolkan keberaniannya, bisa dari dialog atau bisa dari kalian bacakan alurnya, teksnya sebelum ke dialog, kalian munculkan ya. Tadi Jaka ya, orang yang pemberani itu namanya Jaka. Nah itu ya, dari sini paham ya untuk nilai dalam cerpen. Kemudian unsur pembangun. Unsur pembangun, sebentar ya. Ini nanti ya, kita kesini dulu. Cerpen tentu saja memiliki pengertian, ciri-ciri dan jenisnya. Untuk pengertiannya tersendiri, ini bisa dibaca ya. Cerpen merupakan cerita pendek kurang dari 1000 kata. Oh, maaf, 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal. Kesan tunggal, kesan berarti berkesan pada satu tokoh dan satu situasi yang habis dibaca dalam sekali duduk. Paham ya? Berarti cerpen ini lebih menonjol kepada satu tokoh, ya, kepada satu tokoh. Seperti tadi ada Jaka, ya kan? Tidak diceritakan kan istrinya siapa, anaknya siapa, terus menikah dengan siapa, tidak kan? Tapi justru diceritakan begini saja, Jaka pemberani, modal nekat, modal doa, bismillahirrahmanirrahim, jreng, merdeka, ya kan? Begitu. Jadi ya sudah, fokus ke si Jaka saja, fokus ke Jaka, kemudian sampai Jaka lebih tua pun diceritakan, tidak menceritakan siapa, istrinya atau kekasihnya, keluarganya, tidak. Tapi lebih diceritakan itu adalah tokoh Jaka, sang pemberani yang bermodal keberanian tinggi untuk bisa memerdekakan Indonesia. Ya kan tadi diceritakan, ya udah jalan aja, bismillah. Saya nggak mau nih dijajah kayak gini terus, saya nggak mau dalam kebodohan terus. Berarti dia punya sikap berani dan pantang menyerah, tangguh. Ya itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita contoh. Zaman sekarang tahu sendiri ya, baru di sudah mental semua gitu kan, seperti itu. Jadi kita harus meniru Jaka. Ya, jangan apa-apa mah, jangan apa-apa mah gitu ya. Nah kemudian si Jaka itu memberi kesan
Berkesan kan bahwa Jaka itu seorang pemberani. Padahal kalian melihat membacanya atau melihatnya hanya ya udah nggak bakal lebih dari 1 minggu. Mungkin kalian bacanya itu nyicil ya, karena kan banyak pekerjaan di sekolah gitu. Yang pasti si cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata. Di sini paham ya? Paham. Berarti kalau kurang dari 10.000 kata berapa? 1.000. Ya bisa 1.000, 105 ya, tapi terlalu sedikit nggak mungkin ya. Oke, lanjut. Ciri-ciri cerpen. Coba dibacakan yang pertama, kelompok 1. Salma. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Baik, kemudian Farel. Habis dibaca kali duduk. Faisal. Tidak menggambarkan semua kisah kelas tokohnya. Khalid. Ada konflik, tapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Oke. Ada konflik tetapi tidak Nomor menimbulkan 5. hanya menimbulkan satu alur. Baik, Evan. Nomor 6. Mengatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Yang terakhir, Ella. Menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Baik. Ciri cerpen tadi sudah kita bahas. Kurang lebih dari berapa? 10.000 kata. Tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau lebih namanya apa? Singkat. Novel. Iya, betul. Novel ya. Kalau novel perlu segini. Ya. Itu ya. Kalau cerpen ya seperti inilah, kurang lebih nah. Ya. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Ini kalian baca dijamin tidak akan sampai 1 jam. Nanti kita ini ya, pembuktian. Kemudian tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Nih, tadi kan menceritakan Jaka, tidak diceritakan tuh Jaka, DKK dan kawan-kawan. Gak mungkin kan dia berjuang, membunuh apa namanya, penjajah dengan cara sendiri gitu. Sedangkan itu banyak, set nggak mungkin sendiri. Pasti kan bawa kronik-kronik, tapi tidak diceritakan, ya kan? Seperti itu. Kemudian, jadi ada konfliknya. Tadi konfliknya apa kira-kira? Dari cerita si Jaka, konfliknya adalah dijajah. ya betul, dijajah, betul ya. Dijajah oleh siapa? Penjajah. Penjajah ya, penjajah betul ya. Jadi penjajah benar. Lebih spesifik coba, penjajahnya siapa? Gak tahu boleh Bu. Boleh sebutin. Atau disebutin. Ya kalau misalnya di situ pada masa 45 siapa yang menjajah? Itu nggak bakal jauh-jauh, nggak mungkin. Misalnya bapak ibu yang menjajah tidak mungkin ya, belum lahir ya. Lanjut. Jadi konfliknya itu ya, ada yang menjajah, otomatis kan kalau nggak ada konflik, ya tenang-tenang aja, ngapain kita bikin cerita, nggak seru, ya kan? Iya, makanya diberilah konflik. Kalau misalnya novel cinta beda, konfliknya apa? Cemburu buta, gitu kan, bisa. Terus nggak balas chat, gitu kan, bisa. Nah kalau ini kan konfliknya sejarah, berarti apa? Ya dijajah, paling gitu ya. Ya nanti yang lain juga ada banyak ya sebenarnya. Kemudian yang kelima, hanya menimbulkan satu alur. Alurnya satu ya. Alur, ada kan alur itu ada 3 kan? Alur maju, mundur, campur. Ya, betul. Pintar ya, padahal belum dijelasin. Kemudian perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat, ya, tidak dijabarkan. Pada suatu hari Jaka dilahirkan, gitu kan? Halo, assalamualaikum, enggak. Jadi langsung aja tuh diceritainnya ya. Kemudian nomor 7, menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca. Nah tadi kesannya apa anak-anak? Kesannya Joko, Jaka. Tadi kesannya apa?
Pemberani itu ya. Jadi kalian jadi berkesannya seperti itu. Ya. Kesannya mudah dibaca lah. Kayak ibaratnya mah nggak butuh spoiler, udah tahu gitu kan? Ya kayak seperti itu ya. Oke, nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama, nah ini dia yang tadi kita bahas ya. Yang pertama moral. Moral itu apa? Moral. Dasar tidak bermoral. Apa tuh? Berarti moral adalah sikap. Boleh sikap. Ada, bisa ada. Ya, itu ya. Jadi moral itu adalah adab, terus sikap ya, gitu. Kemudian tiga laku. Kalau dari yang tadi Jaka itu moralnya apa? Sikapnya, adabnya? Berkeyakinan ya. Ya, berkeyakinan. Kemudian religius. Apa tuh religius? Religius itu Agama. ya betul, agama ya. Jadi religius itu agama ya. Dia meyakini bahwa mungkin saja Jaka ini beragama Islam misal, terus dia berkeyakinan, wah saya mau percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mati saya syahid, gitu kan, kayak gitu. Terus udah, akhirnya apa? Dia memberanikan diri, Bismillahirrahmanirrahim, tebas, jual, gitu ya. Kemudian budaya, ini budaya ada pasti ya. Budaya disampaikan itu budaya apa nih kira-kira? Budaya Indonesia ya kan? Budaya lokal gitu kan. Kemudian kita lanjut ke kepahlawanan. Sudah pasti ya, nilai dalam cerpen sejarah ya pahlawan. Kemudian sosial dan politik. Kalau sosial apa? Hubungan dalam satu kelompok. Iya, hubungan dalam suatu kelompok. Kalau politik? Politik itu kayak politik, cara strategi gitu lah, itu termasuk politik gitu. Ya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini nanti kita akan mengidentifikasi atau menganalisis nilai dalam cerpen. Kemudian setelah menganalisis kita akan coba membuat ya. Coba sebelum itu kita presentasikan dulu. Pertama, kalau jika kita ingin membuat sebuah cerpen yang menarik yang bernilai-nilai tadi, ada nilai apa tuh? Yang ada nilai ini, moral, religius, budaya, pahlawan, sosial, politik, itu harus membaca dulu. Membaca dari awal sampai akhir. Agar tahu ini sebenarnya nilainya apa. Itu ya. Catat ya. Kita harus membaca dengan seksama. Kemudian yang kedua, menganalisis tindakan dan dialog yang dilakukan oleh tokoh. Nah, berarti kalian harus mengingat. Sudah dibaca berarti diingat, direkam. Kalian ingat-ingat tindakannya apa? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia ucapkan? Harus diingat, ya. Kemudian dengan siapa aja tuh dia berdialog terus diingat. Tapi selama apa yang dilakukan aja sama si tokoh itu, kalian harus fokus kepada satu tokoh, ya, tokoh utama. Kemudian yang terakhir, menyimpulkan nilai kehidupan lewat tindakan atau dialog tokoh. Nah itu ya, yang terakhir kalian harus menyimpulkan. Oh berarti karena kalian sudah membaca, sudah menganalisis, kalian simpulkan ternyata nilai kehidupannya itu adalah misal, wah dia berkepahlawanan sekali ya, karena peduli dengan lingkungannya. Berarti ada tuh nilai pahlawan dan sosial. Kemudian budaya juga, dia tidak mau budaya Indonesia diambil alih oleh penjajah. Itu juga ya. Itu ya. Sepertinya pelajaran kita hari ini sudah beres sampai sini. Sebentar. Oh ya, nanti kalian harus membuat ya, harus membuat cerpen. Nah, yang kalian harus ketahui setelah ini nanti kalian akan membuat cerpen. Dalam cerpen atau cerita pendek,
itu harus ada seperti ini. Harus ada unsur intrinsik cerpen, ya. Unsur pembangun. Sebelumnya unsur intrinsik itu apa? Yang di dalamnya ada tema, jelas ya. Awas, beda ya tema dengan judul. Beda ya. Kalau tema, misalnya temanya berkebangsaan, kemudian nanti judulnya apa? Saya cinta Indonesia. Itu beda ya, tema dan judul. Kemudian alur. Alur tadi ada 3. Bagannya yang ini. Nanti ya, ini menyusul bagannya. Tema itu ada tema pokok, kemudian tema tambahan. Selanjutnya ada alur. Alur itu ada alur maju, mundur, campuran. Kemudian ada tahap-tahap alurnya juga. Selanjutnya ada latar. Ingat, tadi kalian sudah membuat tema. Temanya itu tentang berkebangsaan. Ya, jangka yang tadi itu ya. Alurnya mau seperti apa? Alurnya itu maju ya, maju karena tadi tidak diceritakan tuh. Karena kan cerpen ini kan satu alur, tidak mundur, satu alur aja, gitu ya, berarti maju. Kemudian nanti kalian cerita, kalau alur itu jalan cerita ya, ingat ya, alur adalah jalan cerita. Nanti ada tahap latarnya. Latar itu apa sih? Latar itu, Bu? Latar itu kayak gini loh. Ya, tempat, background ya. Nah, nanti mau ditempatkan di mana? Jaka itu orang mana? Orang Indonesia. Waktunya kapan? Waktunya sewaktu dia masih muda, misalnya tahun 1945 misal ya. Misal itu. Kemudian latar suasananya seperti apa? Yaitu Indonesia sedang dijajah, sedang kacau balau, apa-apa, main budak rodi gitu kan, seperti itu. Kemudian sudut pandang, ini harus dimasukkan sudut pandang ya. Nanti sudut pandangnya mau dibawa kemana? Ya kalau sudut pandang ini kan berarti kalian nanti mau si jakanya ini apakah akan dijadikan orang yang baik atau yang jahat gitu ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut amanat, disampaikan juga walaupun tidak disebutkan secara langsung amanat itu, tapi si pembaca itu bisa menangkap. Oh, jadi jalan cerita Jaka itu ternyata ingin memberitahu kita bahwa kita adalah bangsa yang bebas, bangsa yang tidak harus dijajah oleh Belanda atau oleh penjajah. Seperti itu ya. Kita harus berani gitu. Itu amanatnya ya. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasanya mau kalian bikin seperti apa? Mau yang dibaca enak dibaca oleh umuran ibu tahun 90, atau cerpen yang kalian sukanya yang bisa dibaca oleh umur 80, kelahiran 80, atau sasaran kalian gaya bahasanya ingin santai aja untuk Gen Z misal ya, kalian ini berarti ya udah pakai bahasa yang gaul, tapi seperti untuk ini lebih karena latarnya kita memilih latar yang selampau, gunakan kata yang agak kaku ya untuk gaya bahasanya. Kemudian ada unsur intrinsik. Jadi dalam cerpen itu selain ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Bedanya unsur intrinsik itu ada 7, tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang, amanat, gaya bahasa. Kalau ekstrinsik itu ada 3. Ada latar belakang pengarang. Coba dibacakan, Farel. Nomor 1. Faktor-faktor dari pengarang yang mempengaruhi isi cerpen seperti riwayat, hidup,
keilmuan, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianut. Oke, terima kasih ya Khalid. Maaf Farel. Anak-anak sepertinya mulai ngantuk ya? Ngantuk tidak? Iya, ibu lihat seperti sudah mulai seperti toge gitu ya. Jadi hari ini kita senam dulu mau nggak? Bukan, maksudnya bukan senam seperti itu. Kita ice breaking dulu. Nih, ibu punya ice breaking seru. Kalian tahu tidak ice breaking ini nih? Tepuk sakinah. Ya itu ya. Nah ini ya. Jangan punya. Ini seru udah, pokoknya nggak mau. Lihat dulu. Kalau misalnya nggak itu ya sudah. Ini seru. Ayo beli dulu yuk. Beli. Ayo beli. Ayo beli. Ayo beli. Jangan ngantuk. Semangat bersemangat. Dan difokus dan difokus dan difokus. Dan difokus saya fokus saya paham saya fokus saya bisa saya paham. Kan seru kan? Ulang ya. Kalian belajar. Kalau misalnya kalian jadi guru PAUD kan? Ya siapa tahu kalian daftar CPNS, taunya daftar PNS PAUD. Ya. Bersemangat, bersemangat. Dan difokus, dan difokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Dan bersemangat, bersemangat. Dan difokus, dan difokus, dan difokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Masya Allah. Sudah ngantuk ya? Masih ngantuk nggak? Enggak. Masya Allah segar ya. Coba tangannya ke kanan. Mana kanan dia? Ke kanan. Ke kanan. Nggak masalah, woy. Kalau kalian ke sana, ibu ke sini, ibu kanan ke sini ya. Kanan. Oh iya kanan. Ayo ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Satu. 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 Tepuk tangan. Ya. Masya Allah. Bisa dilanjut ya. Allah, baca Allah. Nah, coba yang suaranya besar itu Taufik, betul. Coba Taufik dibaca lagi unsur ekstrinsik nomor 1. Latar belakang pengarang. Faktor-faktor dari diri pengarang yang mengaruhi isi cerpen seperti riwayat hidup, keilmuan, kondisi psikologis, dan aliran sastra yang dianut. Baik, yang kedua coba dibacakan oleh siapa ya? Oleh coba tidak terlihat. Oh Rio ya Rio. Latar belakang masyarakat. Kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam cerpen seperti kebiasaan atau adat istiadat, keadaan, dan interaksi yang terjalin. Baik, kemudian terakhir bacakan. Evan. Tidak, nilai dan norma yang berlaku. Norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum. Oke ya. Anak-anak, Itu ya. setelah kita baca, kita memahami bahwa unsur intrinsik itu lebih dominan ke cerita ya, cerpen itu tersendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik itu lebih ke bagaimana pembawaan si pengarang.
Ingat, kalau in berarti di dalam, kalau eksternal berarti di luar. Ya, in di dalam berarti apa saja yang ada dalam cerpen itu sendiri. Kemudian X ya, kayak gini aja. Ini eksternal namanya. Ini eksternal berarti ini adalah di luar ya. Berarti itu adalah unsur yang ada di luar yang mempengaruhi jalan cerita itu. Dari apa? Si pengarang itu sendiri. Jadi nih, misal saya adalah seorang autor. Saya penulis cerpen. Namanya Miss Ari Kusnul Khotimah Isa. Ya, bisa. Miss Ari adalah seorang guru dan seorang penulis. Saya mau buat cerita karena saya adalah seorang guru. Akhirnya ibu buatlah latar belakang yang mirip-mirip seperti ibu ya. Karena sebuah cerita itu akan menarik jika itu sudah kita pahami dengan sangat-sangat baik. Kayak misal, ibu membuat cerita ya yang berkebangsaan nih. Ibu menceritakan ternyata manusia zaman sekarang, anak-anak siswa sekarang masih dijajah. Gitu. Dijajah apa? Dijajah dengan kebodohan atau dijajah dengan kemalasan. Ibu ceritakan dramatiknya di dalam cerpen. Nah itu dia namanya unsur ekstrinsik ya, unsur yang di luar cerita itu si pengarang itu sendiri yang membuat si cerita itu menjadi lebih dramatis, lebih hidup adalah si pengarang ya. Kemudian ada latar belakang masyarakat. Karena ibu tinggal di Sunda, buatlah ibu suku Sunda, misal suku Sunda lagi dijajah, wah jajah gitu kan, seperti itu. Terus suku Sunda ini artinya apa? Ibu gambarkan suku Sunda itu misalnya ada di Baduy gitu kan, diceritakan Baduynya. Kemudian bagaimana orang Baduy, orang Cikedal, orang Bandung bisa bersatu gitu kan, sama-sama Sunda. Ketemunya misal di alun-alun misalnya. Ya bisa, misal itu terserah ibu, kan ibu autornya ya. Gitu ya. Kemudian jangan lupa diselipkan juga nilai normanya. Walaupun ibaratnya kita ketahui, ya Taufik ya? Iya. Jadi kita ketahui bahwa nilai itu normanya, misal di Baduy kita tahu ya, bahasa Baduy gimana bahasa Baduy? Tahu. Hendak asa. Hari Dio. Coba kalau misalnya orang Bandung, kumaha? Daman. Tekenging ngucapkeun dia dusun eta. Ya kan kayak gitu misal ya orang Bandung. Ada saya bukan orang Bandung, mohon maaf jadi bahasnya aneh gitu ya. Maaf. Oke, itulah nanti yang akan diberikan misalnya nilai normanya. Oh, ternyata suku Sunda itu ada banyak ya bahasanya gitu tuh. Ada yang bahasanya seperti itu, walaupun ngomongnya seperti itu bukan berarti dia kasar. Itu memang interaksi mereka, gitu ya. Gitu. Oke, dari sini paham ya? Paham. Oke, sepertinya cukup ya. Cukup ya. Baik, sekarang kita mulai presentasinya. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, begini caranya, mekanismenya, teknisnya. Saya akan membagikan ini apa namanya? Naskah. Silakan kalian baca karena kita kan punya waktu 30 menit lagi ya? Apa 40 menit? 30 menit. Kalian silakan baca satu orang satu halaman. Ini kan ada halaman 81 sampai 85. Silakan kalian baca cepat ya, bisa ya, karena waktunya. Kalian baca cepat, kemudian nanti disimak masing-masing orangnya. Kelompok satu kan ada 3, berarti satu orang bisa 2 ini bisa lebar, ya. Nanti yang terakhir 1, gitu. Kemudian nanti gimana Bu?
Siapkan setelah membaca ini pertanyaan yang kalian kurang pahami dalam cerita ini. Ya. Tentang apa? Tentang unsur. Tentang tadi. Mana PPT-nya? Boleh tentang unsur intrinsiknya atau boleh tentang jalan cerita di sini, ya. Atau boleh tentang si pengarang juga, nggak apa-apa, ya. Boleh kalian menganalisis unsur intrinsiknya ataupun unsur ekstrinsiknya. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan. Kemudian sepertinya untuk membuat kalau cukup kita akan membuat cerpen. Tapi jika waktunya tidak memungkinkan, jadikan PR paling ya. Ya seperti itu saja ya. Tapi harus dikumpulkan. Ya. Ya. Nanti ketuanya yang jadi penanggung jawab. Kalau seandainya waktu tidak cukup. Oke, sudah siap ya? Ya. Oke. Ya. Boleh kalian bacanya berdiri atau saling berhadapan atau duduk saling berhadapan boleh? Ya. Harus dengan suara yang lantang ya. Yang terdengar ke teman kalian. Oh ya, tolong dapat. Janji siswa maka tulisan Anak-anak, tadi gimana mekanisme teknisnya? Kalian saling berhadapan dengan teman-teman. Ayo saling berhadapan. Lebih mendekat Farel, mendekat. Ini pindahin dulu. Sini. Ini saling berhadapan. Sini. Berdiri dulu. Berdiri. Nah. Iya. Kakak ini agak maju. Maaf. Maju di sini. Maju di sini bukan mundur. Maju. Kamu ke sini. Yang itu ke sini, ya. Tolong ya. Bacanya nih gini biar waktunya cepat. Kamu misal baca yang halaman 81. Nanti selanjutnya 82 siapa? Ya. Sok. Paham enggak dari sini? Paham ya? Sok. Satu orang dua, Bu. Parel dulu, nanti kamu, baru nanti terakhir sama ya. Sama sebagai ketua kelompok, tolong disimak ya anggotanya ya. depan. Ayo dibaca. Ya. Simak bareng-bareng ya. Kalau salah cara bacanya pun disimak. Oh baik. Sampai pada saya mendung. Meninggikan jantungnya yang mengawali ia berusaha dengan sesuatu itu lalu dia kurang dalam sungai saat dia memainkan belum masukin anaknya yang kembali ia akan melainkan salah satu sungai yang besar di Jawa Tengah, sungai Sesat kasih adalah kepala juga oleh tahun 2 dari
Dia belajar yang ada gerakan semacam itu banyak jamunya lembat data telah dihilangkan dan terhubung tidak merasa dia oleh mereka anaknya Pak Jawa dan yang hujan di Pak dan itu dia sendiri berjalan dengan sangat mengendong baik-baik pada penggunaannya sebelum berdiri dari bangku kanan bergantung sebuah yang sama-sama makan air lalu melihat orang yang berjalan di depan untuk menjelaskan yang prajurit yang kurang baik memasang pokok sepuluh bulan yang lalu pada bulan Februari 2018 kami gagal menyeberangi sungai Sedangkan itu mereka berjalan ke arah timur. Persetujuan di dasar dan berhentikan kantor-kantor dalam wilayah di Belanda yang diadakan di Bintara dan prajurit telah membawa 5 anak istrinya. Ketika itu tentang kasih telah tahun menikah istrinya yang berusia sudah 5 bulan mengandung, namun dia memaksa mengikuti suaminya ke wilayah kekuasaan Republik karena terbicara oleh kasih dan istrinya kepada pada fase pertama anak putri tapi tidak lagi dari pulang Aminah tidak mau meninggalkan dia berkeluar di dalam dan siap mendapatkan bertahan terhadap dipaksa kepada wanita yang sudah memiliki 12 orang mereka tidak ada dan kemudian karena perayaan Aceh hidupnya belum perawat ini saya akan kasih berjalan kembali ke Jawa Barat hari ini. Saya akan terakhir dari coba kita itu sersan kiri sersan Kasim setelah setengah tahun menikah istrinya beliau sudah 5 bulan mengandung, namun dia memaksa mengikuti ancamannya kepada dia oleh Kasim dibaca sudah boleh dibuka
dan istrinya kepada Pagar Agung tapi tidak sempat lagi pula Aminah tidak mampu meninggalkan. Dia masih tegang tidak ikut dan keras kepala wanita yang sedang minum. Karena seorang baik dia menangis yang ada beberapa sama-sama tahu dia tidak bahagia sunyian malam yang bersama rombeng-rombeng sore dia bayang kan hukumnya akhirnya mereka pemanasan kayu akan tetapi dalam laki bedanya kering banjir dia tidak dimakan dia amat rasanya perjalanan perlahan-lahan Anak-anak, udah selesai bacanya? Sudah, cepat ya. Nih, sebenarnya ada cara gampang untuk membaca ya. Bisa gini loh, setiap kali main langsung kalian berketik-ketik itu udah ada poinnya, langsung ke poin-poinnya. Kan kemarin sudah diajari cara membaca cepat kan? Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa membaca cepat tuh. Misal kalian yang ini poin mana yang dibaca, kemudian langsung ke halaman selanjutnya. Dan di akhir kalian lihat gimana ini ternyata amatnya gitu ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membuat permainan agar kalian lebih tertantang ya. Dengan cara apa? Ibu akan bagikan kartu. Kartunya ini berbentuk numerik. Yang dapat kartu dengan tulisan tiket golden berarti yang maju ya. Seperti itu. Siapkan 2 pertanyaan atau 1 tidak apa-apa. Siapkan 1 pertanyaan. Yang dapat tiket golden berarti kelompoknya maju ke depan. Baik. Ayo sekarang maju ke kelompoknya. Sama Khalid, Bandan. Jadi maju. Nah, pintar. Sangat hebat. Ya. Dipilih 1. Nanti jangan dibaca, langsung lihat ke temannya ya. Langsung liatin gitu. Langsung liatin ke temannya, dibuka. Berarti yang maju adalah Banda. Maju, ayo maju. Maju ya, Bapak belajar. Baca, Bu. Di bawah bukunya boleh. Siapin pertanyaannya mengenai tadi si ya. Ya, kenalan dulu. Ayo, yang bajunya belum masukin dulu karena Ibu juga nilai ya. Latihan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wadid Naiji selaku ketua kelompok
sini. Maka nama saya Evan, anggota dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya dari kelompok dari. Perkenalkan nama saya Taufik dari kelompok 3. Baik. Di sini saya akan membawakan teks narasi sungai. Tentang sungai ya. Nah, teman-teman yang mau, karena tadi sudah membaca, boleh nih mengajukan pertanyaan kepada kelompok Bandan ya, kepada kelompok 3. Silakan, nanti bisa dijawab oleh ketuanya atau anggotanya, boleh ya. Silakan, siapa dulu yang mau bertanya? Wajib ya, satu kelompok harus minimal 1 pertanyaan. Ayo. Ya, Khalid. Ayo Khalid. Tadi ibu melihat kamu mengacungkan tangannya. Ayo. Khalid. Dipersiapkan ya jawabannya. Adalah Itu apa gitu? Sersan Kasim apa? Sersan Kasim. Ya. Kan acaranya. Sersan Kasim adalah kepala regu 3 Platon dari mana? Ayo tuh ditanya. Dari konflik TNI terakhir yang akan kembali ke daerah operasinya di Jawa Barat, negara Belanda. Oke. Cukup jelas jawabannya? Jelas Bu. Jelas. Coba dijelaskan lagi Bandan. Jadi Sersan Kasim itu apa? Nah, jadi Sersan Kasim adalah kepala regu 3 program dari Kompi TNI. TNI. Berarti di sini TNI itu apa? Tentara. Berarti beliau adalah seorang ayah ya. Itu kan diceritakan beliau itu seorang ayah yang memiliki istri yang sangat teguh pendiriannya. Kemudian apa tuh? Mempunyai anak ya. Iya, anaknya masih kecil. Kemudian anaknya karena ya seperti dia, nanti kita dengarkan lagi. Pertanyaan dari aduh, wah. Sersan Kasim menyeberangi sungai. Sungai apakah itu? Sungai apa ayo? Bukan Sungai Caringin ya, atau Sungai Cikedal bukan? Itu mah danau. Iya itu danau. Sungai apa John? Sungai Serayu. Ya betul. Betul. Betul ya. Ya itu ya Sungai Serayu. Kemudian karena lumayan kalian mengerti ya, mungkin presentasinya cukup dipahami tidak? Cukup ya? Belum dipahami? Cukup. Wah, ada apa ini ya? Baik, mungkin bisa ditutup Bandan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bro, give applause-nya. Boleh anak-anak. Padahal ibu sudah deg-degan juga. Ternyata ibu bangga sekali dengan kelompok 3 dan kelompok lainnya, khususnya kelompok 3 ini ya, dengan anggota yang cukup banyak. Itulah menjadikan mereka lebih berani hari ini ya, Masya Allah. Baik, anak-anak, karena kita sudah mempresentasikan, sepertinya kita karena waktunya juga sudah menunjukkan waktu 9.49, boleh ya Ibu ajukan pertanyaan agar kalian lebih mengerti lagi.
atau mengulas atau merangkum yang tadi kita sudah pelajari. Boleh ya? Bagi teman-teman atau anak-anakku, boleh kalian yang punya HP dikeluarkan, nggak apa-apa, difoto nih materi rangkumannya. Sebentar, ibu lupa nih mana ya. Bismillah, Bismillah. Ini materi satu. Nah, ini boleh kalian foto. Dari nilai sejarah pengalaman lewatnya pendek. Boleh ya? Difoto. Mungkin nanti ingin kalian lebih dalami lagi. Yang bawa HP boleh difoto. Ini kurang lebih rangkumannya anak-anak. Udah ya? Yang mana? Pertama. Yang ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Yang ini. Kali. Pertama Bu. Ini dari mana? Mungkin aja. Ayo aja. Ibu kirim dalam grup ya. Nih ibu kirim. Ya, karena ibu kan manusia. Kalian sama makan manusia luar foto ya. Sebentar ya, ibu kirim nih. Terima kasih. Jadi yang mana ya? Terima kasih Holi. Ya nantilah bisa dikirim, jangan sekarang ya. Ya Bu. Oke nih, anak-anak dengarkan. Nanti karena kita masih ada satu PR nih yang belum kita bahas, yaitu tentang membuat cerpen yang 100 kata. Mohon untuk dibuat di rumah ya. Bisa ya? Nanti kalian silakan nanti manfaatkan Google Worksheet apa ya, pokoknya untuk kalian berdiskusi ya. Nanti bisa kalian atau kalian bikin grup tersendiri di WA boleh. Kemudian kalian kasih apa aja yang mau kalian bahas, tapi masih tentang unsur sejarah ya, seperti itu ya. Ibu sudah mempermudah tuh. Tadi mau 200 kata, gimana ya, udah nggak apa-apa 100 kata aja ya. Nanti cuma 2 paragraf paling. Ya, seperti itu ya. Ibu ingin tahu aja kira-kira siapa nih yang berkemampuan dan kreativitasnya itu yang baik siapa gitu, ibu ingin tahu ya. Untuk dari kerjasamanya ingin tahu. Kemudian anak-anak, dari yang telah kita pelajari tadi, ibu kasih satu pertanyaan ya. Apa yang kamu tahu tentang definisi cerpen? Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Apa itu cerpen? Kita pendek. Ya, Kayak sama.
sastra yang berbentuk prosa. Prosa. Give applause to our friend Salma. Betul ya. Jadi cerpen itu adalah berbentuk prosa, kemudian ada jadi apa ya? Cerpen itu prosa gitu ya. Ada prosanya. Kemudian cerpen itu tadi berbentuknya berapa kata? Kurang dari 10.000. Terus yang dibahas siapa? Satu tokoh ya, berpusat pada satu tokoh. Oke anak-anak, ada yang nggak dipahami nggak dari materi kita hari ini? Paham semua. Beneran paham semuanya? Ya, Ya. oke alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Baik, ibu masih punya satu permainan nih. Silakan kalian buka Google apa? Google WA. Masuk ke WA kalian. Kemudian coba dipastikan dulu internetnya jalan nggak? Ada satu kuis isinya 5 pertanyaan. Ibu kirim di grup ya. Untuk kelas 1, kelas ini nih, Ibu kirim grup. Kelas 2. Silakan cek grupnya masing-masing. Bawa HP? Siapa yang tidak bawa HP? Yang tidak bawa HP boleh menggunakan HP Ibu. HP ini iya, boleh. Siapa yang tidak bawa HP? Oh, Chromebooknya ada berapa? Berarti yang tidak kebagian Chromebook atau yang tidak bawa HP, kalian boleh gunakan Chromebook atau gunakan HP. Sudah dibuka di grup yang Ibu kirim di grup. Kirim di grup kelas. Masuk ke situ ada tulisan quizz.us ID play. Di sini beres. Ya. Sudah masuk belum semuanya ke Google Chrome? Tinggal diklik aja, nanti kalau kalian sudah mulai, Ibu sebagai server akan memulai. Sudah? Sudah? Ya boleh pakai Chromebook, boleh pakai HP. Coba siapa yang tidak kebagian yang mau megang Chromebook siapa? Berarti ini nggak dipakai ya? Padahal mau pakai HP aja. Ini kita pindahkan dulu. Kamu pakai ini, masuk ke grup kelas ya. Nanti sama Ibu dikasih ini ya linknya. Siapa lagi yang tidak kebagian? Silakan pakai ini. Masuk ke situ dulu. Belum. Udah Bu. Sudah? Masuk mana Bu ini Bu? Nah ya. Bu, Oke, Ibu mulai ya. Sudah semuanya masuk belum? Belum Bu. Apa namanya Bu? Tinggal masuk ke itu. WA. Ke link WA. Bawa HP enggak? Kalau yang tidak ada HP-nya, boleh satu kelompok itu satu HP aja. Oke, sudah ya? Sudah semuanya ya? Sudah ya? Sudah. Baik nih, kita mulai. Belum Bu. Ini siapa Bu? Belum Bu. Sabar. Terus Bu. Belum Bu. Kasih orang ganteng ya. Orang ganteng ya. Akhir. Set. Tahu orang ganteng. Sama bro. Ya orang ganteng. Sudah masuk belum? Itu orang ganteng. Sudah ada belum ini pertanyaannya? Belum ya? Sudah. Ih, gimana ini? Salah seleksi cinta. Ini bisa dulu dari berapa lagi ya?
Ini gimana cara mainnya ini? Nanti ada pertanyaan yang muncul sendiri. Sebentar ya, ibu kan adminnya. Dinosaurus. Ini sudah. Itu sudah ibu mulai tuh. Ibu kasih waktu menit ya. Ayo sok dimulai. Sudah. Bu, juga ada bu. Ayo. Dinosaurus. Ih, ada. Ayo langsung dimulai. Gimana mulainya, Bu? Ini nah udah. Langsung dijawab pertanyaannya itu diklik. Juga ada. Bukan, Bu. Ada nanti. Nah itu sok diklik. Dek. Dipencet aja dipencet. Nanti ketahuan yang juaranya berapa nanti ketahuan. Ibu jawab asal ya. Salah. Bener, Bos. Benar ya. Aduh, ayo Bos. Di Benar. peringkat ke-1 anjing. Oke. Ih, apaan itu? Ayo. Apa itu tanya? Berapa detik pendek dapat menjadi Ayo waktunya semenit. Baru 2 orang, 3 orang mengirim. Ayo lainnya. Waktu tinggal 40 detik. itu putih. 4 orang. Tuh, lain putih tuh. Oke. Siapa tuh yang juara 2? Aja yang benar. Itu ya. Kemudian soal berikutnya. Itu dekat kecil. Woi. Harus Aku minta waktu 5 menit sebentar ya. Ayo baru 1 orang, 2 orang, siapa lagi? 4 orang, sudah semua? 1 orang lagi siapa sih? Oke. Oke, lanjut ya. Orang ganteng selalu menang. Ini soal keempat, soalnya sampai 5. F. Baru 2 orang. 3 orang. 4 orang. Oke. Iya benar. Siapa yang benar? Semua tuh benar. Terakhir nih. X ini X. F. 3 orang yang menjawab. 4 orang. Oke, siapa yang benar? Jangan salah ya. Oke. Ganteng benar tuh. Nih siapa yang juara 1? Nah itu. Orang ganteng. Siapa, Bu? Juara 1, Bu. Itu ada muncul loh. Peringkat 1. Siapa yang namanya nggak tahu peringkat 1? Topik. Topik bu. Alma. Alma berarti sama ya. Dua dina. Dinosaurus nggak tahu ya. Dinosaurus siapa dinosaurus? Oh, Khalid ya, masya Allah. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Hari ini menyenangkan sekali ya. Ya, masya Allah ya. Oke anak-anak, masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada. Baik, jika begitu, Ya goreng mah dari bu. besok kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ini ya. Tentang apa nih? Sebentar ibu lihat dulu. Tentang mengidentifikasi dan mengaplikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Kalian nanti lebih coba cari rujukannya di apa? Oh, Gusman. Kalian lihat rujukannya di Google boleh. Jadi sebelum ibu kasih besok mengajar di hari Jumat, kalian coba, kalian nanti coba ini ya, dipelajari dulu ya, yang judulnya ini tetap tentang
tentang cerita pendek, tapi nanti kita akan lebih mengidentifikasi atau mengaplikasikan nilai-nilainya ya di dalam kehidupan seperti itu ya. Sudah paham semuanya? Oke, kalau begitu kita cukupkan dengan hamdalah, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk hari ini. Setelah ini kalian mau istirahat ya? Istirahat dengan tertib ya. Kemudian langsung ambil aja makanan yang baik-baik, ada kan? Udah ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuknya tolong dirapikan dulu ya, sama ininya tolong dibagi ke apa? Dikumpulkan. Nanti setelah itu boleh keluar dengan tertib. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oh iya, udah hati-hati ya. Makan dulu. Boleh dulu ya. Boleh nggak? Boleh. Oh, dulu. Ya. Siap, Bu, siap. Di sini dulu bentar ya, Pak ya. Nanti saya kesini lagi. Bu 1 jam bu. Berapa jam ini? 1 jam. Matiin. Matiin pak. Matiin, bisa.